kita digerakkan badan kita untuk bisa mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini tandanya salah satu hamba Allah yang sangat beruntung, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Jangankan sholat subuhnya berjamaah, sholat sunnahnya sebelum subuh saja khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh 2 rakaat, sholat kubliyah subuh 2 rakaat itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Ini kalau panjenengan yang biasa hitung-hitungan, yang biasa orang ibadah ini harapannya pahala surga, nah ini biasanya menjadi pertimbangan besar. Kalau kita kerja sehari semalam saja upahnya paling berapa? Ya. Nah ini kita cuma sholat 2 rakaat. Ini hadisnya sahih. Allah menjadikan mendapatkan lebih baik daripada dunia seisinya. Ini akan benar-benar diberikan besok di akhirat tentunya. Kalau di dunia nggak ada tempat untuk nampung jenengan, rumah jenengan kecil bisa diberikan di dunia kok tidak? Tidak ada mampu. Jadi pahala-pahala ibadah kita itu maka tidak diberikan di dunia. Karena apa? Di dunia tidak akan mampu, tidak akan muat untuk menampung pahala-pahala kita apabila diberikan di dunia. Banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang pahala-pahala fadilah-fadilah amal, seperti halnya jenengan sholat di Masjidil Haram sekali lebih baik daripada, bahkan ada lebih baik, ada lebih afdal hadisnya, redaksinya, daripada sholat di Masjid Al-Quds 100.000 kali. Kenapa tadi? Redaksinya bodoh amat Masjid Al-Quds selain di Masjidil Haram. Nah, itu sholat di terakhir termasuk Masjid Al-Quds. Lagi jaringan jurbi. Ini keistimewaannya menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mungkin Allah memberikan demikian. Jangankan hanya pahala-pahala demikian, kita yang nggak minta pun diberikan. Kita nggak minta pun diberikan. Ini saking apa? Tanda luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita mendengarkan hadis-hadis Rasul di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, sahih Muslim, sahih Bukhari, termasuk ada di Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi dan lain sebagainya, maka kita harus percaya. Jangan terus kita opo yo mungkin mosok. Ini salah satu tanda-tanda imannya itu kurang. Kita meragukan dawuhnya Rasul, apalagi meragukan dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memang kadang-kadang kita ada yang mendengarkan hadis yang sifatnya itu hadisnya dhaif. Ada bahkan hadis itu hadis maudhu. Hadis itu tingkat-tingkatannya banyak. Ada sahih, ada sahih jiddan, ada hasan, ada dhaif, ada dhaif jiddan, kemudian ada maudhu. Yang tidak boleh dipakai sama sekali ada hadis yang maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang palsu. Jadi tidak ada redaksinya, tapi diada-adakan. Tidak ada matanya hadis. Intinya tidak ada kanjeng Nabi itu berbuat sesuatu, berkata ataupun mengingkari sesuatu, sama sekali tidak ada. Tapi itu diada-adakan. Itu hanya maudhu, tertolak, mardud. Tapi kalau dhaif itu ada matanya, hadisnya ada, tapi rawinya saja yang bermasalah. Ini harus dipahami karena sekarang ini banyak orang yang salah paham. Ini sedikit saya jelaskan ya. Kalau dengan belajar ilmu hadis pasti akan paham. Di hadis dhaif itu salah satu contohnya gini. Matanya ya ada misalnya. Nah, gara-gara rawinya ini salah satu di antara penyambung hadis, perawi yang menceritakan hadis ini itu pernah berbohong, ya. Atau apalagi ahli berbohong, itu jelas hadisnya dhaif. Walaupun itu yang hadis asli. Gara-gara sing cerita iki wong rapati jujur iki.
Jadi hadisnya keluar kualitasnya dhaif. Atau orang yang meriwayatkan dari sekian rawi bagus, kelihatan rawi siji daya ingatnya lemah, apalane blank, apalane lemah, ya, gampang lalinan ya. Itu dari hadisnya loh, dhaif. Jadi asli hadis, dhaif itu asli hadis, cuma perawinya lemah. Ya. Nah itu kalau sebagian ulama-ulama ahli hadis termasuk yang alamat Syafi'iyah di antaranya itu hadis dhaif boleh dipakai hanya untuk fadhil amal, hanya untuk fadilah amal, enggak boleh untuk menghukumi atau menerapkan hukum, enggak boleh. Nah, ada di antara makna yang sama sekali enggak pakai, pokoknya dhaif enggak pakai. Karena masih ada hadis-hadis yang sahih atau hasan, ada seperti itu. Kalau para ulama Syafi'iyah boleh memakai dhaif asal hanya terbatas buat fadhail, termasuk menceritakan keutamaan, bukan untuk menghukumi itu. Nah menghukumi nggak boleh. Misalnya ini hukumnya sunnah, fardu, wajib atau mubah, pakai hadis dhaif nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau sekedar kalau amal ini nanti pahalanya sekian, pahalanya seperti ini masih boleh. Ya. Karena apa? Hadis sahih pun menceritakan tentang fadhail amal. Apabila orang itu ngamal beneran, tapi ternyata Allah memberi pahala yang tidak sesuai, itu hak Allah kan itu kan. Nah, jadi tidak masalah. Namun kita sebaiknya amal ini yang paling penting adalah lillahi ta'ala. Seperti hanya di bulan ini kita masuki bulan Rajab, tanggal berapa ini? Tanggal 1 tanggal hari apa ini? Tanggal 1 hari Senin ya. Hari Senin berarti hari ini tanggal 7 Rajab. Kita berada di bulan yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut materi, sedikit saya sampaikan terkait dengan Rajab. Betapa kita harus bersyukur Allah berikan kesempatan kita untuk masuk di dalam bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah wa khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bisa dibuka sendiri nanti Al-Qur'annya di surat At-Taubah ayat 36 juz 10. Jelas ya? Juz berapa? Nah, surat ayat 36. Ujian oleh golek posisi sebelah kiri sebelah bawah, bagian bawah, paling bawah. Masih ada mana Gus? Masih kurang apa ya? Wis tak royo paling gampang. Buka kayak ini. Itu sebagian saya Ustaz saya kalau yang sampai detail katanya. Ulama-ulama kita dulu itu nak maca Quran, maca hadis, maca kitab-kitab ini apa sak halamane, sak tekan posisi letaknya kalimat itu hafal. Ulama-ulama macam saya itu melihat guru saya sendiri itu ketika baca kitab buah cerdasnya luar biasa. Itu nah, sungguh Allah Subhanahu sungguh bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu 12 bulan, 12 yang ditetapkan di kitabnya Allah. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan atau dimuliakan. Kanjeng Nabi menjelaskan 4 bulan ini adalah arba'atun minha fardhu wa thalatun mutawaliyah. Yang satu ini misah, menyendiri, tidak berdampingan, yaitu di bulan Rajab. Yang 3 berurutan, berdampingan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 4 bulan ini, ya, 4 bulan ini diistimewakan daripada bulan-bulan yang lain. Ini sejak apa? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Berarti sebelum Kanjeng Nabi diutus pun, sebelum ada Nabi Muhammad, Allah sudah menciptakan
di antara bulan 12 ini 4 bulan yang mulia. Kemudian setelah Kanjeng Nabi diutus ke bumi ini, ditambah lagi bulan yang mulia, tambah 3, yaitu bulan Sya'ban, Ramadan, dan bulan Syawal. Berarti urut 7 bulan berturut-turut: Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus bulan Rajab ini, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita hendaknya jangan ketinggalan, harus bersyukur dan berbahagia, bergembira kita bisa menjumpai bulan Rajab ini. Karena di bulan Rajab banyak kejadian-kejadian yang spektakuler. Di antaranya ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Di antaranya ada, kalau kita mengupas sejarah, mengingat sejarah yang disampaikan guru-guru kita dalam kitab-kitab yang terpercaya, Kanjeng Nabi pertama kali roh atau nurnya Nabi Muhammad SAW ditiupkan rahimnya Sayyidatina Aminah itu pada tanggal 10 bulan Rajab. Sangat luar biasa. Kemudian dalam rangka memuliakan bulan Rajab ini, dengan apa kita boleh monggo dengan amalia-amalia harian yang sudah dilaksanakan sebelum bulan Rajab, monggo dengan membaca Quran, membaca sholawat, membaca zikir, ngaji, taklim seperti ini, ya, dengan sedekah sebanyak-banyaknya, ya, boleh. Dengan berpuasa, yang suka berpuasa Senin, monggo setiap Senin Kamis diniati puasa Senin Kamis, dapat juga pahala kemuliaan bulan Rajab. Yang senang puasa Daud, di bulan Rajab puasa Daud, dapat kesunahan Daud dan juga dapat kemuliaan puasa, kemuliaan bulan Rajab. Ia puasa pengen apa biasa puasa Yaumul Bid, hari putih, tanggal 13, 14, 15 boleh, dapat kesunahan Yaumul Bid dan juga dapat kemuliaan bulan Rajab. Kemudian selain ini, kalau kita berpuasa apakah boleh? Boleh, nggak ada yang larang. Jadi ingat, puasa yang dilarang secara mutlak haram dalam setahun ada berapa hari? Ayo, berapa hari? Secara mutlak, hukum mutlak ini haram, tidak ada perbedaan ulama. 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, 11, 12. Terus 11, 12, ya 13. 10, 11, 12, 13. Harus tasrek itu kan 3. Ya. Jadi genap 5. 5 kok genap? Maksudnya jumlahnya ada 5. 5 hari ini mutlak haram. Enggak ada perbedaan ulama. Ada yang ini nambah di akhir bulan Sya'ban ini, memang sebagian ulama mengatakan haram, ya rusak kalau sebelumnya tidak terakhir puasa, tiba-tiba berpuasa di terakhir bulan Sya'ban. Ini ada ikhtilaful ulama dan perbedaan ulama. Tapi kalau dia sudah biasa puasa, apalagi Senin Kamis bertepatan hari akhirnya bulan Sya'ban, kok pas Kamis atau Senin, ya boleh. Atau biasa puasa Daud pas terakhir Sya'ban kok pas Daud, ya boleh. Apalagi yang puasa terus, biasa dia tuh sering berpuasa, boleh-boleh saja. Yang kalau mutlak tadi. Kesimpulannya, ya, ini belum kita sampaikan hadisnya yang sahih, ya. Kesimpulannya berarti puasa selain hari 5 itu boleh, tidak dilarang, apalagi di bulan Rajab. Jadi ada hadis yang sahih, ambil yang sahih saja, tidak ada yang nggak sahih, yang dhaif. Kalau yang dhaif nanti ada yang nggak setuju. Itu hadisnya kan dhaif, walaupun kalau saya ya masalah dhaif asal hanya untuk fadhil yang lama, bukan hadis maudhu loh. Kalau maudhu saya nggak pakai, saya pun nggak pakai, nggak mau. Karena hadis palsu itu jelas dilarang untuk dipakai. Loh kok ada hadis palsu? Dulu ini saat Islam jaya-jayanya
itu banyak orang-orang yang orang-orang kafir yang akan menghancurkan Islam dengan apa? Menciptakan hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu itu ya pokoknya yang enak-enak ya, pokoknya untuk memotivasi atau bahkan untuk menghukumi sesuatu yang aslinya halal dan halal, sing halal dan haram itu dengan hadis-hadis palsu. Bahkan menurut guru saya pernah dulu ngaji itu disampaikan, dulu ini hadis palsu sampai hampir 1 juta hadis palsu diciptakan. Maka para ulama hadis itu ketika mengarang kitab hadis, penelitiannya luar biasa dalam meneliti hadis. Seperti Imam Bukhari sendiri itu sampai kurang lebih 16 tahun khusus meneliti hadis, mendatangi rawi-rawi, ada 80 rawi terkemuka didatangi. Setiap rawi, setiap hadis yang didapat itu ditashihkan. Masya Allah. Yang awalnya dulu Imam Bukhari itu menurut riwayat hafal hadis 700.000 hadis sak rawi. 700.000 hadis, bukan 700 kok. Jadi kan apa? Pinten? Itu itu ngapa? Itu itu ngapa? Kulo itu karena pondok Poncol itu sangat gini kulo itu asli Beringin. Pondok Poncol itu termasuk Kecamatan Beringin yang hari ini termasuk sudah lebih 1 abad Pondok Poncol itu, karena berdiri tahun 1893 Masehi. Berarti sudah seabad lebih. Itu setiap tahunnya itu berganti ya, Bukhari Muslim ngaji khatam 1 bulan. Setiap tahun sudah 76 tahun Pondok Poncol itu ngaji kitab Bukhari Muslim istiqomah. Jadi kalau urusan hadis Bukhari Muslim Beringin itu gudangnya. Sangat ulama-ulama sepuh dari zaman Belanda sampai sekarang itu hampir semuanya mengambil sanad dari Pondok Poncol. Sudah 76 tahun baca kitab Bukhari Muslim istiqomah setiap tahun. Ya. Kemarin bulan sudah dilahir kata Rabu terakhir itu. John. Ada riwayat yang diriwayatkan dari Utsman bin Hakim. Nah, terus termasuk Sa'id bin Junaid. Beliau bertanya pada Abdullah bin Abbas terkait dengan bulan Rajab. Ini sedikit ya, nanti ini aja terakhir. Terkait dengan bulan Rajab. Beliau bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau menjawab Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yutir. Kanjeng Rasul Muhammad SAW berpuasa di bulan Rajab karena ditanya di waktu di bulan Rajab. Ya, beliau berada di bulan Rajab dan tanya tentang Rajab. Ya, jawab Abdullah bin Abbas, Kanjeng Rasul itu poso 6 bulan Rajab sampai-sampai tidak terlihat beliau berbuka. Jadi sampai Kanjeng Nabi saking seringnya poso di bulan Rajab ini sampai kaya ora tahu buka, maksudnya ora tahu gak poso. Oh, sampai semuanya hampir puasa. Tapi di suatu ketika di saat yang lain wayuh tiru Kanjeng Rasul itu orang pernah poso sampai kaya gak pernah poso. Maksudnya jarak-jarak berpuasa di bulan Rajab. Jadi Kanjeng Nabi pernah di bulan Rajab itu puasa hampir full. Tapi pernah juga puasa jarang. Nah, terus ditakwil para ulama ahli hadis. Nah, kesimpulannya berarti puasa Rajab itu sunnah karena Rasulullah pernah melaksanakan. Nah, terus kemudian diterangkan, ditakwil para ulama ahli. Kesimpulannya, misal ada orang puasa full di bulan Rajab, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, semua tetap mensunnahkan, tidak makruh, apalagi haram. Hanya satu di antara Madhabul Arba'ah, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau puasanya full sebulan itu makruh. Tapi ditambah sehari bulan Sya'ban sudah hilang kemakruhannya. Atau ditambah dengan sehari di bulan Jumadil Akhir sudah hilang kemakruhannya. Atau full 1 bulan Rajab tapi dibolong siji sehari gak puasa di bulan Rajab sudah hilang kemakruhannya.
ini Ahmad bin Hanbal. Kalau kita ikut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, tidak masalah. Full pun tidak masalah, kayak tambah pun tidak masalah. Nah, berarti paham ya? Poso bulan Rajab boleh sunnah. Di ekna kita ekna yundabu wa yundabu saumu Rajab. Dijelaskan ekna. Jadikan faktor sini yang halaman ini. Tapi sebenarnya pada apa? Sami Al-Quran itu. Ini nanti. Hadi. Adapun kalau masalah fadilah boleh dengan pakai fadilah asalkan itu benar hadis, ya, bukan maudhu, bukan kosa, bukan apa hadis apa palsu, ya, yang penting hadis. Itu boleh pakai fadilah. Tapi yang lebih afdal namanya ibadah itu tetap paling afdal lillahi ta'ala. Karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang soleh, orang-orang makrifat billah itu ibadahnya sudah bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan karena neraka. Wis leh apa ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena cinta kepada Allah, karena mencari ridho Allah. Ya. Monggo. Bagi ibu-ibu yang masih punya hutang, ya, mungkin barangkali belum lunas menyalurkan, mungkin boleh di bulan Rajab ini nyalurkan, niat nyalurkan Ramadan. Nah kemudian apakah dapat pahalanya kemuliaan Rajab? Dapat pahalanya Rajab, cuma nggak usah diniati dengan puasa sunnah, ya. Jadi cukup qadha bulan Ramadan. Jadi niat itu puasa ngodoni Ramadan. Jadi nggak usah kasih niat puasa Rajab, puasa Kamis atau puasa Senin. Jadi sudah dapat kesukaannya, keabdalan, kemuliaan bulan Rajab dengan tidak usah meniatkan puasa Rajab. Seperti halnya jadinya puasa pas dina Kamis, pas nyarukan dina Kamis, yo entuk ganjarane puasa nyarukan, entuk ganjarane Senin atau Kamis. Apalagi yang di bulan Rajab jenengan puasa Senin, ya puasa Daud, kok pas tanggal 13, 14, atau 15 Rajab, ya itu kesunahane hari putih, ya oleh dapat apa? Kemuliaan bulan Rajab. Paham ya? Jadi nak haji ini kepengen pokoknya. Niku kita mewah dan juga buat jenengan buat usah pusing-pusing jenengan dong boleh. Niku sing ngaten kitab-kitab ngeten iki. Tulisannya cowok cilik, ya, kotor orang mengharapkan dada orang maknane uangnya lanjut kan ini. Terus ngomong matang, berarti jenengan terus padu terus matang aja di bulan. Ngaji terus matang aja di bulan. Ulama sing aran kitab iki ibaratnya dada anggur molah bisa dimasak dan diramu dari kitab ini luar biasa. Kudu hafal Quran, tafsir, paham, hadis-hadis terkait kudu hafal. Atine kudu resik, lho niku. Kudu paham ilmu sorof, nahwu, mantek, balaghah, asbabun nuzul Quran kudu paham. Ki iso ngeramu dadi kitab. Lah wae di wis digawe kitab ini, wis ora gelem maca. Kudu diwacano, diterangno, berarti didulan. Kayak didulan aja rak gelem, jak mingkem. Rak gelem makan berarti didulan aja rak gelem. Masyaallah. Nggih. Bon. Nggih, di bulan Rajab niki niat dimulyakake sareng-sareng muga bae didadosna wong sing dimulyakake Gusti Allah dunya akhirat entuk ridhone Allah minallahumma amin. Termasuk ngaji ngeten iki diniati mulyakake bulan Rajab. Nggih. Sing jelas di bulan Rajab ini orang jahiliyah zaman dahulu pun memuliakan bulan Rajab loh Pak. Wong jahiliyah itu orang ngerti apa jenis hukum, orang ngerti syariat itu muliakan bulan Rajab. Masyhur itu riwayatnya. Wong biyen itu kuliner perang, kuliner paten-patenan pas bulan Rajab itu benduk perdian panah singgah di kabeh. Sepinya ya orang-orang. Sing biasa padu karo tanggane blas gak padu. Sing biasane iki apa jenenge congkrah karo bojone blas khusus bulan Rajab wis pokoke akur. Khusus bulan Rajab. Dadi jenengan kok bulan Rajab cek padu karo bojone kalah karo jahiliyah. Masyaallah.
Jadi batu asahan ini disimpan zaman jahiliyah yang biasa kayak ngasap pedang itu sampai disimpan karena memuliakan bulan Rojab itu. Oh ini masya Allah. Lama jadi umat Kanjeng Nabi Muslim mukmin ya harus lebih memuliakan di bulan Rojab tersebut. Karena Rojab adalah bulan yang dimuliakan Allah, termasuk para salafus saleh ini sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dilakoni para ulama-ulama salafus saleh. Ulama salafus saleh itu ulama salaf sing jenengan kira ulama salaf itu sapa? Ulama salaf itu ulama yang hidup di sampai abad ketiga. Itu termasuk tergolong ulama salaf. Mualim ulama ahli Quran, ahli hadis do ngamati niki. Lah nek dhewe belas hadis ora apa Quran maca cik blibo tanpa oleh kelapa kok ulah kuwi ora hadise ora jelas hadise waras kabeh lupa itu ora ndonga kan wong ndonga ki bahasa Indonesia iki ono nek bahasa Arab ya bahasa Jawa kan wong ndonga ono sing masalah ki lha iku ndonga dadak bareng-bareng iku ora ono critane wong ndonga bareng-bareng ora ono hadise waras Bapak mengenai pantune sampai saya lupa maca hadis ini. Kita jenengan maca Quran ki ora sejarahnya. Nabi Harun dan Nabi Musa ini tahu salah siji ndonga sing siji ngamini ra yo ngono to. Kita jenengan ndonga Quran tok yo ono sejarahnya. Nabi ku lho siji ndonga siji ngamini. Berarti disimpulke apa? Ya ndonga bareng yo. Siji sing ndonga siji sing ngamini. Yes. Batunya monggo ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yudhiru minan najasati thalathun. Nggih. Faslun an-najasatu Jadi alladzi yudhiru minan najasati thalathun. Al-khamru idza takhawalat bin nafsiha wa jildul maitati idza tubiqa wa ma sara hayawanan. Tak maknani cara pesantren dulu ya. Faslun tadi kuno fasal suci alladzi ai hada faslun kita ono kalame nggone kitab nggone nang sorofe kok iso teko faslun ai hada faslun ngedirke kalimat hada. Ai hada tegese utawi iki kitab utawa iki fasal iku faslun fasal alladzi yadhuru. Kan bisa suci minan najasati saking grobol najis iku salah satu. Allah kita perkara yang guru kan bisa suci. Allah kita perkara yang guru kan bisa suci. Apa Allah minan najasati saking grobol najis iku salatun ana telu. Al-khamru rubane khamar arak idza taqallalat nalikane dadi congkak apa khamar binasiya sebab awak dhewe ne khamar wa jildul maitati lan sing nomor loro kulite batang idza tubiqa nalikane den sama apa jildul maitah
wa malan barang sorokat dadi apa mah iku hayawanan, dadi iku hayawanan, dadi hewan. Ini benda-benda najis yang bisa suci ini ada 3 perkara, ada tiga macam. Yang pertama adalah arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Jadi arak itu hukumnya najis. Jadi arak itu hukumnya najis, baik terbuat dari pokoknya arak ya, khamru pokoknya. Wah, bahannya sekolah wis sebenarnya kalau masuk kategori arak, itu berarti hukumnya najis. Wahia kullu muskirin. Walau min nadidin tamri. Nang sarai, kula nggo kitab sarai Safinah. Sarai Safinah ini sing nyarai Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jaru yang menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Sedo dari Makkah, makome saking Makkah. Sakete ini makome Sayyidatina Khadijah. Sakniki Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Sakniki makome Mbah Maimun Jubair. Kula pun jarus sedaya kula. Mbah Maimun alhamdulillah Mbah Syekh Nawawi pun Sayyidatina Khadijah sampun, Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad sampun. Niku sing aran kitab niki sing nyarai diakui kealimannya di Makkah, menjadi rujukan para ulama di Makkah juga. Asli wong Indonesia, wong Batak. Sejarah tadi. Wahia kullu muskirin, apa itu khamr? Wahia kullu muskirin walau min nadidit tamri. Ya. Sesuatu atau segala sesuatu yang memabukkan, walaupun didapat dibuat dari kumkumane saka kurma. Senajan arak mau digawe saka bahane kurma tiko dengan caranya pokoknya sehingga menjadi arak, intinya digawe arak kin mabuke lah. Dari segala sesuatu sing mabukun yang digawe napa digawe arak. Jadi pokok bahane saka apa sampai sing digawe saka napa kurma tetep najis. Terus kita kullu muskirin walau min nadidit tamri. Jadi niatnya memang digawe, tapi nak niat kurma hanya sekedar ya boten najis nak kurma. Iki niat gawe arak senajan bahane saka kurma dengan dibuat cara caranya mereka misalnya. Wes jadi memabukkan dengan caranya dia, itu jadi najis. Itu bisa suci lagi dengan cara bagaimana? Dengan berubah dengan sendirinya. Jadi arak mau najis, terus kemudian didiamkan dengan sendirinya, tidak dicampuri dengan bahan-bahan lain yang bisa merubah keadaannya itu menjadi suci. Jadi misalnya ini arak didiamkan, menotok, tak usah dipakai tempat-tempat khusus yang memang itu dipacu untuk berubah, atau tidak dikasih sesuatu atau dicampuri nopo-nopo, dengan sendirinya berubah menjadi cuka, berarti zatnya yang memabukkan itu hilang, itu menjadi suci. Ketika yang memabukkan itu hilang, hanya menjadi cuka itu biasanya rasanya rada cucuk ya. Itu sudah menjadi, bahkan tempatnya itu suci. Ketika ini menjadi suci, tempatnya pun suci. Caranya itu jelas, termasuk tempatnya itu juga menjadi suci. Tapi syaratnya berubah dengan sendirinya, bukan dicampuri nopo-nopo. Beda dengan misal ini arak najis misalnya, kemudian dicampuri sesuatu walaupun kecil atau bahan apapun, sehingga ini menjadi berubah, tapi karena direkayasa, itu beda lagi. Itu belum tetap najis. Ya, syaratnya itu tadi. Kemudian yang kedua adalah kulit bangkai.
Kulit bangkai. Kulit bangkai ini bisa suci jika telah disamak. Di kulit bangkai itu hukumnya najis kecuali 3 bangkai. Bangkai apa? Ikan laut atau ikan ya, ikan atau ikan laut maupun ikan kolam, pokoknya ikan lah. Ikan itu berkayu pipa, kayak mujair, lele dan sebagainya. Ikan, belalang, manusia. Ya. Dipakai manusia, jenazah itu hukumnya suci. Ya. 3 bangkai. Selain ini, kalau disebut bangkai berarti hukumnya najis. Ya. Bangkai ini ada makul, ada wailu makul. Makul itu berarti hewan yang halal dimakan. Halal dimakan. Contohnya apa? Sapi, kambing, ayam, kerbau, dan lain sebagainya. Yang seperti yang kita ketahui, entok dan sebagainya, pokoknya itu makul. Hewan yang halal dimakan. Ketika ini mati tanpa disembelih dengan secara syariat, berarti hukumnya bangkai. Disembelih pun kalau tidak sesuai syariat, bangkai. Apalagi yang mati tidak disembelih, jelas itu hukumnya bangkai. Misalnya apa? Ada sapi kecemplung sumur, mati. Iman sapi lakukan belum itu kok mati. Yo iman apa ya tetep bangkai wong mati kok. Ya. Lah nek iku pitik ketabrak mobil kejadian. Nah, terus dibeleh. Ini menjadi istilah ulama ya. Jadi ulama berpendapat berbeda pendapat. Malikiyah dari Syafi'iyah itu gitu. Sedangkan ulama itu nyimpulake yo tetap dibeli yo tetap bangkai haram karena kok dia sudah proses mau mati, gak disembelih pun dia mati. Jadi yang belenggu ya apa sesuatu yang menyebabkan hewan tersebut menjadi mati. Lah ini orang disembelih mati berarti nyembelihnya bukan menyebabkan dia mati, karena tanpa disembelih pun dia tetap mati. Jadi dia matinya bukan sebab disembelih. Kalau pendapatnya yang tidak bolehkan karena ini. Tapi di sisi lain, pokok wisi orang duit nyawa, ya kuwi tetap sah. Pokok sah disembelih nyawanya si kamil nyawa. Ada bapak seperti itu. Termasuk Imam Maliki yang berpendapat ini. Pokok nomor isi orang nyawa nih, kok isi keturunan disembelih, ya kuwi tetap sah. Halal. Kayak orang lebih jadi kan kepuempet ya orang panganan beli sih bisa dimanfaatkan. Ulama ini bisa kita ikuti lah. Tapi misalnya terus apa jenisnya terus kecil mantal kira-kira segala kurang pangkalan nanti ya sebenarnya ya hanya wes pakai lele lah. Atau saya nanti bisa sakepel ya. Kalau kadang-kadang hukumi sesuatu itu kadang-kadang mendadak delok-delok kadang-kadang. Nak kita sakepel halal, maksud kita jual dua gede halal. Hukum mengaku. Jadi ada memang di antara ulama-ulama ahli itu yang menghukumi tetap nangis, tapi ada yang menghukumi selama ada itu masih ada nyawa walaupun itu sudah proses meninggal ya harus kerja tetap itu sah karena saat itu yang penting masih ada nyawanya. Karena kejadian berarti kan isi nyawa isi nyawa. Jadi seperti itu. Nah, niku hewan makul niku walau ketika mati tanpa disembelih atau disembelih tidak sesuai syariat. Ya, misalnya menyembelih tapi orang di tempat penyembelihan, menyembelih itu dipotong apa jenisnya awalnya juga langsung awalnya potongnya plus mati ya tetap merasa ya, dipotong sikile rasa kecuali dalam kondisi darurat. Contohnya hewan-hewan buruan ya. Buruan ini
kok jenengan bismillahirrahmanirrahim nembak misalnya apa ya, tidak langsung mati. Tembak dan tidak iwan liar misalnya iwan yang liar, iwan liar makhluk yang liar atau kambing hutan misalnya. Karena mungkin sama menurut tokoh sebelah kan mungkin. Mesti kan dia pakai panah atau tembak atau apa kan? Ya, tembak langsung mati, ya ini sudah haram. Kalau iwan liar, tapi kalau iwan yang jinak ini ya harus tidak lagi. Jadi hewan ghairu makul baik disembelih maupun tidak disembelih, ya tetap matinya tetap bangkai. Misalnya mau baca atau sembelih, ya tetap bangkai. Karena ghairu makul asli itu hukumnya tetap ketika mati ya. Nah sekarang setelah itu menjadi bangkai baik makul maupun ghairu makul, ya, sing halal dimakan asalnya maupun yang tidak halal dimakan itu bisa dimanfaatkan kulitnya bisa dimanfaatkan, masih bisa. Mau itu harimau, mau itu gajah, kan belum makul itu. Harimau, gajah nggak boleh dimakan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Apalagi sapi kerbau, jadi misalnya ono kerbau ukur sumur sampai mati, gantung sampai mati, setelah keturunan, bisa diambil kulitnya kemudian disamak caranya bagaimana? Disamak caranya dihilangi daging-dagingnya, terus kemudian darah-darahnya dihilangkan, bau sedikit-sedikit itu dihilangkan. Dengan apa? Dengan sesuatu pokoknya yang bisa ngilangkan. Nah kalau zaman dia pokoknya perkara yang sepek-sepek, godong apa, tidur atau godong apa yang penting tahu, dandang apa, skapul atau apa. Terus sampai dia ini walau perkara sing najis, senajan perkara sing najis, contohnya kayak telek doro, sampai nang kene kita pakai itu nyolongi sampai nganggo telek doro pun boleh. Jadi sing dicontohi ya telek doro. Terus saya itu kalau boten ngarang. Jadi kita wis sampai ngoten iki. Ya. Sampai misalnya nganggo dapat jenenge disapa nganggo perkara sing najis. Itu contohnya kayak dene telek doro ya. Masya Allah. Pokoknya sing najis ya. Pokoknya sing penting sing iso ngresiki mau. Itu kemudian setelah disamak dengan proses dihilangkan itu ya pokoknya hilang, sudah hilang ya tentunya kan dengan awet jenis kulit kan dipeme ya dipeme berarti kan dijemur. Nah terus bagaimana ini setelah sudah hilang darahnya, linyit-linyit dari lendir-lendirnya itu sudah hilang, dagingnya sudah hilang dan bulu-bulunya ini juga dihilangkan ya. Nah apa namanya sing disamak itu kulit ya. Bulu-bulunya beda lagi hukumnya, jadi bulunya tetap dihilangkan. Kemudian setelah disamak ya setelahnya sudah disamak itu boleh dijual walaupun masih dalam kondisi mutan najis. Misalnya tadi kan misalnya dikei telek dulu kan jadi mutan najis ya. Tapi jelasnya ini tidak boleh dimakan walaupun suci tapi tidak boleh dimakan. Jadi terus diwaktu kulit sapi terus disucikan ini ya, ini kita menurut pendapat yang beriki tidak boleh dimakan. Jika aku layak susu kemudian terus misal mau digunakan untuk sholat ya harus dicuci dulu karena tadi bukan najis. Jadi misalnya kulit sapi, kerbau, atau kulit apapun yang harus disamak, harus diproses disamak mau. Kalau mau digunakan untuk apa namanya sholat misalnya, tiga lemet jangan biar itu kan malah segera sholat,
ngaji, dia apa, digunakan, dimanfaatkan yang bermanfaat, itu harus dicuci dulu karena ada bukan najis, terkena najis. Jadi kalau kulitnya itu sudah suci tapi permukaannya itu kan masih bukan najis. Dan perlu diketahui bahwa kulit yang disamar itu menjadi menjadi suci itu bukan beda dengan mensucikan air yang najis kemudian menjadi suci. Jadi kulit yang tadinya najis kemudian disamak menjadi suci, ini jenenge perpindahan hukum. Jadi tadinya itu najis, maka sekarang menjadi suci. Jadi namanya ikhalah. Ikhalah la izalah. Jadi nongkene nyamak niku ikhalah, ngalehke napa ngalehke perkara sing tadinya itu najis menjadi suci, bukan izalah. Jenengan nak misalnya ini meja ini kena telek atau kena darah kan najis, jenengan berdua jadi ini suci, ini namanya izalah, ngilangin najis. Nah, mau kulit mau kan najis, setelah disamak dan ini suci, itu bukan izalah, bukan ngilangin najis, tapi memindahkan hukum yang aslinya itu najis menjadi suci. Jadi zatnya masih ada, kulitnya masih sama, ya. Cuma dengan cara diproses disamak tadi, dengan cara-cara tersebut menjadi suci. Jadi beda izalah dengan ikhalah. Ikhalah itu memindah hukum yang tadinya najis menjadi suci. Kalau izalah ini menghilangkan najis. Contoh, ini tempat ini terkena najis, darah ataupun nanah ataupun kotoran apapun yang najis. Setelah dengan suci berarti suci. Ini namanya izalah. Tapi nak menyamak itu bukan izalah. Jadi nyamak itu ikhalah. Ikhalah itu mindah hukum, menjadi hukum najis jadi hukum suci, ya, dengan cara tersebut. Dan asing mau kalau darah-darahnya itu yang izalah dihilangkan. Jadi boleh. Jadi misalnya orang kebun mati, sapi mati, atau sapi maneman boleh. Nah, bisa dimakan aku atau kanggo apa lah, kanggo korban atau kanggo apa lah, bisa dimanfaatkan. Atau dipakai, bisa dimanfaatkan. Tapi jadi ini rakyat ya, tapi tetap bisa dimanfaatkan dipakai lele ya misalnya. Dan ini lele loro ya lantai nak dulu. Jadi masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Ya, misalnya harimau boleh, harimau mati. Tapi nak sengaja dipateni, jadi tampihun al-hayawan kana makulan la yajuzu dabu illa li al-qil akli. Nang sarai begini apa? Hewan yang makul iku la yajuzu dabu illa li akli faqat. Jadi hewan makul niku orang kena dibeleh kecuali untuk dimakan. Fayaruh melihat dijildi awalnya. Jadi nanggur dibeleh kok gur arep dijikok kulite tok. Niku batake. Jangan beli sapi dijikok kulite tok, sapine di ya kudune ya niat beli kudu dimanfaatke jadi kira apa dari salah ini hingga nama pula layak sudah illa likakli apa kayak lo boleh ambil jadi Allah disoi dihi jadi diambil kulit tok atau daging
dibiarkan begitu saja sampai bosok, jadi pangan singkat. Nah itu boten asal. Wa ghairu ma'qul la yajuzu hukum mutlaqan walau li jildihi. Kalau hewan ghairu ma'qul, hewan yang haram dimakan, itu tidak boleh menyembelih secara mutlak. Walau li jildihi, walaupun itu mau sengaja diambil kulitnya. Jadi jika mau masak sengaja dibeleh di situ, nendok itu boten asal. Menurut di sini layak juzu. Beleh hewan sengaja ghairu ma'qul, yang kalau dimakan sengaja dibeleh, sengaja mah dijikut, apa tuh? Kena sing ghairu ma'qul, sing ora kalau dipangan mau. Ya, kita beri boten asal. Ghairu ma'qul. Lanjut illa la yajuzu dahu mutlaqan walau li ajlihi illa idza nassa. Kecuali nanti kalau diri atau dalam kondisi-kondisi tertentu beda lagi. Illa idza nassa ala jawazi qatlihi aw nafihi, kecuali kalau memang itu dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang itu diperbolehkan membunuh atau disunahkan membunuh. Misalnya hewan itu sangat meresahkan, mangani cah cilik misalnya, kalau cah cilik lewat pangan misalnya, lalu kan berarti kan meresahkan, itu boleh baik. Biar caranya boleh ditembak atau tidak, beda lagi. Itu karena memang diperbolehkan. Tapi tidak sengaja tanpa ada alasan boleh. Ini saya nomor dulu, yaitu watadu masoroh hayawana, sesuatu sing dari hewan kadu tim tawalada minani najasa. Kaya ini sing gampang niku singgat. Min tawalada min ainin najasa walau mughallaq. Jadi singgat itu pada hukumnya suci. Nah, sampai misalnya dahar, apa jagung, kalau singgatnya ini obatnya perlu diubah karena hukumnya suci. Lah misalnya kepangan melu lebu, pripun nek wis kadung lebu halal dimakan. Tapi nak sengaja diberdeti singgatnya tok terus dengan punya sendiri. Beda. Untuk singgatnya dheweke kalau es bar makan jamune entek lah, itu dheweke gawe cuci mulut. Beda lagi. Jadi hukumnya itu suci. Kaduti singkat. Bahkan di sini ya, walau mughallazatan di annahu la yakhluqu min nafsil mughallazah bal yatawalladu fiha kadutil khalqi fa innahu la yakhluqu min nafsil khalqi bal yatawalladu fihi. Ya, nok syarat dijelasno. Senajan singkat mau napa jenenge tercipta dari sesuatu yang najis mughallazah. Misalnya ono anjing mati, ya ono asu mati, terus ono singgate meletik, terus singgate mau hukumnya suci. Nah kok asulnya tetap najis. Mau supaya kulit tadi, kulit bangkai yang bisa disama itu selain kulit bangkainya anjing dan babi, supaya mau tapi kalau kulit babi dan anjing tetap hukumnya najis, tidak bisa disama, tidak ada ampun kali ini. Jadi kalau kulitnya anjing dan babi ini tidak bisa disama, tetap hukumnya najis. Jadi ini kalau yang set ini hukumnya suci. Jadi set apapun, karena set itu tercipta sendiri, bukan bagian daripada media tersebut. Menurut
keterangan kitab ini. Jadi misalnya ono Pak Pitik mati jadi singgah, jadi singgah ini boten saka pitik ku ya asline. Nah, oke nih kan. Jadi ini keterangan ini. Li'annahu la yakhluqu min nafsil muwallah. Sebab singgat atau set tersebut itu tidak tercipta dari zatnya atau barang yang najis mubalagh tersebut, dari bangkai tersebut. Ini Asy-Syaikh Nawawi Al-Bandari sekarang. Jadi set itu mau orang tercipta saka cara balik itu atau jadi kuwi. Jadi ada tersendiri, tercipta juga sendiri. Jadi ganggu media tok gitu. Jadi bahannya orang tercipta saka kuwi maksudnya. Termasuk nonggone arak ya ngono. Arak kok jadi set ya. Setnya itu bukan tercipta dari arak tersebut. Mula ya tetap setnya singgahnya tetap suci. Nah, ini jelas dong ini. Komplit ya. Kadudin khalli fa innahu la yakhluqu min nafsil khalli bal yatawalladu bihi. Jadi kuna cara wong sing ngaji ilmu nahwu saraf praktek itu paham. Karena singkat atau set yang berada di cukak ya, atau di apa namanya, di arak misalnya, atau di cukak, itu tidak tercipta dari cukak tersebut. Dari bal ladu fi, akan tetapi tercipta itu hanya sebagai media. Jadi orang berani, maka hukumnya tetap itu terkait dengan sesuatu yang bisa suci dari najis, bisa suci. Oke, cukup sekian. Sudah jam 10 walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Sabilatuk. Biasanya untuk kotoran-kotoran sampah kan orang-orang belatung bersama baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Besok kita lanjutkan pembahasan macam-macam najis. Penting sekali itu. Apa itu? Termasuk bab yang sangat penting agar kita mengetahui, karena kita setiap hari dan setiap saat itu dipertemukan dengan najis, baik najis mukhafafah, mutawassithah ataupun mughal. Apalagi ibu-ibu yang punya anak kecil agar tahu cara mensucikannya. Oke? Kadang menurut saya piatu putri yang dua anak sini kadang-kadang Masya Allah. Jadi sholatnya kadang-kadang sebenarnya suci ini orang kesucian tidak terjaga karena nggak tahu, saking nggak tahu. Ada di divisi anaknya terus dilapis toh ya. Ada anaknya, anak perempuan atau laki-laki sudah makan selain asli tabung ini ada berbeda. Anak lama kalau anak itu najis. Servis makan selain susu atau belum ya tidak. Jadi itu perlu diketahui dan cara mensucikannya itu juga harus tahu. Maka besok diusahakan bisa berangkat sehingga kita bisa belajar bareng-bareng. Jadi kita ingin nyari terus bareng. Nah terus pulau niatnya terus seperti itu. Jadi pulau buatan terus niat pulang jadinya itu buatan Pak. Kalau tidak sengaja niat ngajar jadinya buatan. Saya niatnya kalau ngaji itu saya niatnya terus
ingin tambah banyak, sing ora ngerti, sing lali kelingan. Niat yang kula niku niat ngandani awakku dhewe. Karena kitab niki adalah dawuh ulama dan dawuh Kanjeng Rasul, dawuh Gusti Allah. Kula nak maca kitab niku baik sendiri maupun kalian jenengan, kalian jamaah, kalian santri niku niat kula niku didhawuhi Gusti Allah, didhawuhi Kanjeng Nabi, didhawuhi para ulama. Niat yang saat didhawuhi niku ya berusaha untuk mengamalkan untuk pribadi saya, kemudian jenengan sebagai yang mendengarkan, monggo bareng-bareng kita amalkan. Insya Allah kalau dibarengi ridho Gusti Allah, bejo selamat dunia akhirat, berkah umur, ilmu, rezeki, dunia, sehat walafiat, dohiron wa batinah, hasil maksud cita-cita kita sedaya, hajat kita sedaya, hajat dunia, hajat akhirat dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bejo selamat awal akhir dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Sa'id. Sallallahu alaihi wa sallam. Matur nuwun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.